Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safwan Syafiq Damanik, NPM 2108260040. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai suatu penyakit dari blok dermatovenerologi. Nah, adapun penyakit ini itu mengenai cutaneous larva migrans. Untuk mempermudah teman-teman ataupun saya dalam mempresentasikannya, saya akan memperlihatkan mind map terlebih dahulu. Oke. Baik, jadi ini adalah mind map yang saya buat secara singkat mengenai Cutaneous larva migrans. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Apa sih Cutaneous larva migrans itu? Jadi ini adalah sebuah sindrom ataupun infeksi yang disebabkan oleh beberapa jenis cacing tambang dan ini yang paling sering ditularkan dari kotoran hewan yang menempatkan telurnya di tanah. Dan nantinya itu larvanya masuk ke manusia lalu kontak langsung dengan kulit. Dan Cutaneous larva migrans ini dibedakan dari manifestasinya itu ada infeksi dari Strongyloides stercoralis yang disebut larva currens yang menunjukkan pergerakan cepat melalui kulit. Sedangkan migrasi kulit non-larva lainnya termasuk Loiasis, Scabies, atau larva dengan penetrasi dermal. Nah, jadi untuk Cutaneous larva migrans ini, etiologinya ataupun penyebabnya itu ada tiga, yaitu Ankylostoma brasiliensis, terus ada Ankylostoma caninum, dan Uncinaria stenocephala. Jadi ini merupakan cacing yang paling sering menginfeksi pada manusia. Nah, tapi ada beberapa jurnal yang saya cari juga itu dia Ankylostoma duodenum juga bisa menginfeksi manusia di bagian dermatonya. Nah, dan ini untuk Cutaneous larva migrans ini sebenarnya kita bukan merupakan inang utamanya. Jadi inang utamanya itu adalah hewan. Nah, tapi juga dapat menginfeksi dari manusia. Jadi pada awalnya cacing tambang ini tuh mau ankylostoma ini itu dia hidup di usus anjing ataupun kucing. Nah, telur-telur cacing ini dilepaskan dalam kotoran dan menetas di tanah dalam waktu 1 hari. Selama seminggu berikutnya, telur-telur ini nantinya bakalan berkembang menjadi larva yang infektif. Nah, cacing merespon getaran fisik dan peningkatan suhu serta bergerak seperti ular. Dan ketika kontak dengan inang ataupun dengan manusia, cacing ini menembus lapisan kulit kulit dengan mengeluarkan yang namanya itu hyaluronidase. Nah, ini meskipun cacing menggali melalui lapisan kulit superficial, mereka tidak dapat menembus membran basal untuk memasuki sistem limfatik. Nah, jadi benar-benar pure cacing Cutaneous larva migrans ini atau itu tuh dia hanya menginfeksi bagian superficial dari manusia ataupun inangnya. Nah, jadi biasanya untuk selanjutnya kita bahas manifestasi klinisnya. Nah, gejala klinis ini biasanya muncul selama 10 sampai 15 hari setelah terpapar. Nah, kalau misalnya dia terpapar dengan Ankylostoma brasiliensis tadi, gejalanya biasa muncul dalam beberapa jam setelah infeksi. Jadi dia lebih cepat. Gejala awalnya itu termasuk gatal yang intens, diikuti dengan benjolan kecil yang berkembang menjadi kemerahan, memanjang, dan membesar seperti ular. Gejala ini paling sering terjadi pada kaki, paha, bokong, dan punggung. Jadi intinya di area yang terkena tanah yang terkontaminasi. Nah, selanjutnya lesinya ini dapat membesar beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter per harinya dengan lebar beberapa milimeter dan bisa tunggal atau ganda jika investasinya luas. Pasien biasa tidak mengalami gejala sistemik dan kesejahteraan umum mereka biasanya baik. Jadi sebenarnya untuk manifestasi klinisnya ini dia hanya gatal yang menyiksa terus superinfeksi bakteri juga bisa terjadi dan dapat menyebabkan peradangan lokal juga. Nah, jadi untuk gejalanya itu dia tidak ada gejala yang spesifik, bahkan dia bisa tanpa gejala. Nah, em, penyakit ini itu dia biasanya sering sembuh sendiri selama 5 sampai 6 minggu, meskipun ada beberapa kasus yang dia dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Nah, manusia ini seperti yang saya bilang tadi adalah inang yang tidak sengaja terinfeksi gitu dari cacing ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor risikonya. Kira-kira apa aja sih yang menjadi faktor risiko dari Cutaneous larva migrans ini? Nah, untuk faktor risikonya sendiri, itu ada petani dan pekerja di bidang pertanian. Apakah hanya petani aja?
Enggak juga. Jadi ketika orang tidak menggunakan alas kaki atau tidak mencuci tangan dan kakinya atau tidak menggunakan tikar saat duduk di tanah. Jadi intinya orang yang langsung ber apa ya, yang langsung menyentuh tanah tanpa alas dan ternyata tanah itu terkontaminasi sama yang namanya Cutaneous larva migrans ini. Nah, itu bisa menyebabkan faktor risikonya. Nah, kenapa petani dan pekerja di bidang pertanian itu menjadi faktor risiko? Karena kan mereka adalah orang yang langsung yang pekerjaan itu langsung menyentuh tanah gitu kan, yang berkaitan dengan tanah. Nah, selanjutnya kita bahas dari tata laksananya. Nah, tata laksananya sendiri apa sih gitu kan? Nah, dari yang saya simpulkan untuk beberapa jurnal, ada tiabendazol 10% atau salep yang tiabendazol yang 15%. Nah, ini dioleskan 2 hingga 3 kali selama 5 hari hingga 10 hari. Atau kita dapat memberikan albendazol dan ivermectin untuk terapi sistemiknya. Jadi ada terapi topikalnya dan sistemiknya. Nah, untuk penggunaan dari albendazol dan ivermectin ini dia merupakan pemakaian secara oral dan ini merupakan lini pertama. Nah, albendazolnya itu dia yang 400 miligram selama 3 hari hingga 5 hari. Dan ini sangat efektif, tingkat kesembuhannya mendekati 100%. Dan beberapa studi juga menunjukkan bahwa pengobatan albendazol selama 7 hari dapat mengurangi tingkat kekambuhan atau rekarensi. Nah, Ivermectin Ivermectin oral ini juga dapat diberikan, namun ini merupakan dosis tunggal 12 miligram secara oral. Nah, tingkat kesembuhannya itu hampir mendekati 100%. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai komplikasinya. Nah, komplikasinya apa sih? Kan tadi udah dijelaskan bahwa penyakit ini merupakan self-limiting disease karena manusia bukan merupakan inang utama dari penyakit ini. Nah, komplikasi yang dapat ditimbulkan adalah infeksi sekunder yang paling sering. Nah, itu disebabkan oleh Staphylococcus dan Streptococcus. Nah, tadi kan juga merupakan kalau misalnya yang dilihat ini ada bisa terdapat apa ya? Peradangan akibat bakteri. Nah, bakterinya itu yang menyebabkan Staphylococcus dan Streptococcus. Ataupun infeksi impetigo sekunder dapat terjadi, tapi itu hanya 8% dari sekian banyaknya kasus. Nah, jika infeksi berlangsung lama akan menyebabkan glomerulonefritis post Streptococcus. Nah, walaupun larvanya itu tidak menembus lapisan dasar kulit, ada beberapa laporan yang eh, apa ya yang mengatakan bahwa penyakit ini tuh mempengaruhi organ dalam. Larva juga telah ditemukan dalam dahak organ tubuh dan otot. Kadang-kadang infeksi dapat memicu reaksi seperti erythema multiforme. Nah, untuk yang terakhir itu kita bahas mengenai prognosisnya. Nah, penyakit ini tuh sering kali terbatas pada diri sendiri karena dia tidak dapat menularkan ke orang lain. Dan resolusi tanpa pengobatan adalah aturan daripada pengecualian. Namun migrasi dapat berlanjut selama berbulan-bulan dan selama waktu ini. Gatal dapat menjadi parah, seringkali mengganggu tidur. Pengobatan baik topikal maupun sistemik menghasilkan tingkat kesembuhan mendekati 100%. Dan meskipun kekambuhan dapat terjadi, hal ini juga dapat dicegah dengan baik dan responsif terhadap terapi sistemik. Nah, untuk edukasi apa sih yang bisa kita edukasikan kepada pasien yang nantinya bakalan terkena Cutaneous larva migrans ini? Yang pertama adalah untuk menggunakan sendal ataupun ketika eh, menyentuh tanah itu harus disertai dengan alas. Mau itu kita duduk di tanah, kalau bisa ada tikarnya. Lalu kalau misalnya kita seorang petani itu menggunakan sarung tangan ataupun nantinya setelah dia bekerja dia mencuci tangannya. Lalu eh, untuk hewan, jadi kalau misalnya teman-teman punya hewan peliharaan baik itu anjing ataupun kucing, itu sebisa mungkin hindari ataupun dicek kira-kira hewan peliharaannya terkontaminasi atau tidak. Karena kalau misalnya mereka terkontaminasi, resiko kalian tertular itu jauh bisa meningkat gitu. Nah, selanjutnya ini merupakan referensi yang saya gunakan. Jadi ada 4 referensi untuk membuat mind map ini dan mempresentasikannya. Kalau teman-teman ingin
membaca lebih lanjut lagi, silakan klik nanti referensinya ataupun bisa dicari dari referensi yang saya gunakan. Karena mind map ini merupakan simpulan dari keempat referensi yang saya baca ini. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.